Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Triadaning Tias, NPM 1901201093 dari kelas aplikasi manajemen terpadu M. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya atas studi kasus pada PT Bulan Sabit. Sedikit saya jelaskan, PT Bulan Sabit merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Nah, di sini saya diposisikan sebagai seorang general manager yang telah memimpin perusahaan cabang selama 3 bulan terakhir. Nah, maka dari itu saya diperintahkan untuk membuat sebuah laporan. Nah, dalam membuat laporan ini saya menggunakan software atau aplikasi yang bernama Odoo. Dalam membuat laporan, saya akan menggunakan 4 modul sebagai berikut. Yang pertama, manufaktur, yang kedua, inventory, yang ketiga, penjualan, dan yang keempat, laporan keuangan. Sebelum memasuki langkah selanjutnya, pastikan telah menginstal modul-modul yang akan digunakan. Di sini saya telah menginstal modul sales, accounting, inventory, dan manufacturing. Oke, sekarang memasuki ke bagian pertama, yaitu modul manufaktur. Nah, langkah pertama yaitu klik icon manufaktur, kemudian pilih menu produk, kemudian klik create untuk membuat perencanaan produk yang akan diproduksi dalam modul manufacturing ini. Nah, di sini dapat dilihat saya telah menambahkan beberapa produk ke dalam perencanaan produk yang akan diproduksi. Kemudian kembali ke menu utama, lalu kita pilih menu produk, lalu pilih Bill of Materials. Nah, kemudian kita klik Create untuk memasukkan produk apa yang akan diproduksi. Nah, di sini kita dapat memasukkan nama, jumlah, kemudian bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan, dan jumlah dari bahan-bahan yang dibutuhkan selama proses produksi. Nah, ini sebagai contoh, produk yang akan diproduksi yaitu cookies dengan jumlah sebanyak 3 unit. Kemudian terdapat pula bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan. Di sini ada tepung terigu, choco chips, butter, dengan jumlah bahan yang diperlukan sebagai berikut. Kemudian klik save, lalu jangan lupa untuk konfirmasi. Nah, kita juga dapat melihat Bill of Material Structure and Cost-nya dengan cara klik Structure and Cost. Di sini dapat dilihat kita akan melakukan produksi terhadap barang apa, kemudian bahan-bahan yang diperlukan apa, dan juga total dari biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Nah, setelah dikonfirmasi tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada modul inventory, dapat dilihat juga dalam proses manufacturing, tengah ada satu manufaktur yang tengah diproses. Nah, kita klik want to prosesnya, kemudian akan muncul gambar di sebelah kiri. Nah, ini menandakan bahwa terdapat satu produk yang tengah diproses. Kemudian, apabila telah selesai diproses atau telah selesai diproduksi, maka klik mark as done. Nah, ini persediaan produk yang telah bertambah akibat dari proses manufacturing. Nah, dalam manufacturing kita juga dapat melihat laporan analisis biaya yang selama proses manufacturing dikeluarkan. Nah, di sini juga dapat dilihat dalam proses manufaktur bahan-bahan yang dikeluarkan, jumlahnya, modal yang dihabiskan, serta total biaya selama proses manufaktur. Nah, oke, selanjutnya memasuki bagian kedua yaitu modul inventory. Yang langkah pertama yaitu klik icon inventory. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik menu produk. Kemudian kita memasukkan produk-produk apa aja yang akan diinput ke gudang persediaan. Nah, tadi setelah klik create, akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat memasukkan produk apa, kemudian kita juga dapat memasukkan tipe produk, kategori produk, harga produk,
Kemudian kita juga dapat memasukkan foto dari produk. Kemudian lalu klik save. Nah, setelah saya lakukan berulang kali step sebelumnya, nah ini dapat dilihat terdapat 20 produk atau barang yang telah saya masukkan setelah saya input ke dalam gudang persediaan PT Bulan Sabit. Nah, memasuki bagian yang ketiga yaitu modul penjualan. Langkah pertama yaitu klik icon sales, kemudian klik create untuk membuat pencatatan transaksi penjualan. Kemudian kita dapat memasukkan nama customer, produk yang dibeli dengan jumlah berapa, harga berapa, dan total dari semua pembelian. Kemudian kita juga dapat memasukkan tanggal transaksi serta metode pembayaran. Di sini saya memilih immediate payment karena metode pembayaran yang digunakan yaitu secara tunai. Lalu klik save. Kemudian setelah di-save akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian klik konfirmasi pada pesanan untuk menandakan bahwa pesanan telah masuk. Kemudian setelah mengkonfirmasi pesanan, kita buat faktur pembelian dengan cara klik create invoice. Nah, lalu kemudian kita pilih create and view invoice. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwa faktur pembelian telah selesai dibuat. Lalu setelah itu lakukan registrasi pembayaran dengan cara klik register payment. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar kanan bawah. Di situ dapat dilihat bank yang digunakan, kemudian total harga yang harus dibayar, serta tanggal transaksi. Kemudian klik create payment. Nah, ini adalah tagihan pembayaran yang akan dikirimkan kepada pembeli. Kemudian klik send and print untuk mengirimkan kepada pembeli. Maka nanti status in payment ini akan berubah paid apabila pembeli telah melakukan pembayarannya. Kemudian saya lakukan kembali pencatatan penjualan sama seperti langkah sebelumnya, akan tetapi yang membedakan yaitu pada metode pembayarannya. Nah, dapat dilihat pada payment terms, di sini saya memilih jatuh tempo atau tenggat waktu pembayaran selama 30 hari, yang menandakan bahwa customer ini menggunakan metode pembayaran secara kredit. Nah, kembali ke menu sales dapat dilihat terdapat 10 transaksi penjualan yang telah tercatat dalam modul penjualan. Selanjutnya yaitu bagian 4, modul accounting, digunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Nah, langkah pertama yaitu klik pada menu icon accounting, kemudian pilih menu accounting yang saya lingkari merah di atas. Kemudian akan muncul beberapa pilihan menu. Di sini saya pilih menu sales karena modul yang saya gunakan pada sebelumnya yaitu modul sales atau penjualan. Maka saya klik menu sales. Nah, akan muncul tampilan seperti ini setelah saya klik menu sales. Dapat dilihat di sini muncul transaksi-transaksi penjualan yang telah dilakukan atau tercatat dalam modul penjualan. Nah, dalam modul pencatatan accounting ini, transaksi-transaksi penjualan juga masuk atau tercatat. Selanjutnya, di sini saya klik menu reporting untuk melihat laporan keuangan perusahaan. Nah, akan muncul beberapa pilihan menu juga. Di sini saya memilih profit and loss serta balance sheet untuk melihat laporan laba rugi dan neraca keuangan perusahaan. Nah, di sini saya klik balance sheet. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah neraca keuangan perusahaan. Nah, biasanya perusahaan membutuhkan inventarisasi atau dokumentasi. Nah, untuk itu kita dapat mengunduh neraca keuangan ini dengan klik menu PDF ini, maka laporan akan terunduh secara otomatis ke dalam. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan
dapat dilihat di sebelah kiri, yaitu gambar dari laporan laba rugi yang telah terunduh tadi. Dan sebelah kanan yaitu neraca keuangan yang telah terunduh juga. Nah, ini adalah laporan laba rugi dan neraca keuangan PT Bulan Sabit selama bulan Desember. Sekian presentasi jawaban UAS atas studi kasus pada PT Bulan Sabit. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.